فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Bacaan terhadap Kitabul Fitan wal Hawadis yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Halaman 197 ya, atau 198 kemarin yang ada tandanya. Pak Sam, halaman 196 atau 97? 197 bagian bawah itu ya kelihatan. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Qauluhu qala faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun. Atau penjelasannya halaman 194, penjelasannya belum kemarin. Belum ya? Syarahnya berarti kan? Ayo kita ulangi halaman 194, penjelasan hadis 64 itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu fitanun, bahwasannya akan terjadi fitnah. Hadza ikhbarun minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah pengkabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tidak mengetahui perkara gaib, tapi beliau mengkabarkan perkara yang akan datang. Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kata Syekh Shalih Fauzan, halin Nabi SAW ya'lamul ghaib? Apakah Nabi SAW itu mengetahui perkara ghaib? Jawabannya la, tidak. Lakin Allah alimahu atau 'allamahu. Akan tapi Allah Ta'ala mengajarkannya, memberitahukan kepadanya. Atla'ahu mahala dzalik. Allah Ta'ala tampakkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Huwa la ya'lamul ghaib. Adapun beliau sendiri tidak mengetahui perkara ghaib. Illa ma'allamahullah, kecuali perkara yang Allah Ta'ala kabarkan, yang Allah Ta'ala beritahukan kepadanya. Wa atla'ahullah, kecuali perkara yang Allah Ta'ala tampakkan kepadanya. Hadi mu'jizatun min mu'jizatih, ini merupakan salah satu mu'jizah dari mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa? Annahu yukhbiru an asya' mustaqbalah fataqa'u kama akhbara Rasulullah sallallahu, bahwasanya beliau mengkabarkan tentang perkara-perkara yang akan datang, kemudian terjadi apa yang beliau kabarkan. Padahal perkara yang datang kan perkara yang enggak nampak kan, perkara ghaib istilahnya. Tapi kenapa terjadi? Tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yantiq 'anil hawa, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun beliau sendiri tidak mengetahui perkara gaib seperti manusia yang lain. Hanya saja Allah Ta'ala tampakkan kepada beliau dengan wahyu. Wa hadza min maslahatina, dan ini termasuk kepentingan dan manfaat buat kita. Apa itu? Annahu yukhbiruna amma yahsul likai na'khudh hidrana, bahwasanya beliau mengkabarkan kepada kita perkara yang akan terjadi, tujuannya agar kita bisa mengambil kehati-hatian, berhati-hati bagaimana fitnah akhir zaman, fitnah peperangan, pemberontakan, fitnah kudeta, itu yang diinginkan nanti ya. Apakah kita ikut campur dalam peperangan tersebut padahal di antara kaum muslimin,
Ataukah kita menahan, bersabar, tidak ikut bercampur kedua belah pihak dari kalangan kaum muslimin yang sedang berperang? Kita lihat, wa min nusihi sallam wa syafaqatihi alaina, dan juga termasuk bentuk nasihat Rasulullah SAW dan sayangnya beliau terhadap kita. Yukhbiruna amma sayahsul, beliau mengkabarkan kepada kita terhadap perkara yang akan terjadi. Lihat, wa yusina bima yunjina mimma yahsul minasyurur wal fitan, dan beliau pun tidak diam, beliau berwasiat kepada kita dengan perkara yang bisa menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang kalau seandainya terjadi. Dari perkara apa? Perkara-perkara berupa kejelekan dan fitnah-fitnah yang ada. Jadi beliau mengkabarkan juga kepada kita solusinya bagaimana agar kita selamat dari kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah tersebut. Li'annahu lam yatruk syai'an, karena fitnah tersebut tidak meninggalkan sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Fitnahnya ngeri. Oleh karena itu lihat, li'annahu lam yatruk syai'an illa bayyanahu li ummati sallallahu. Dikarenakan beliau sallallahu tidaklah meninggalkan sesuatu kecuali beliau menjelaskan kepada umatnya. Sampai masa fitnah akhir zaman saja belum terjadi, beliau sudah kabarkan agar umatnya yang masih hidup di zaman tersebut mengambil kewaspadaan, bagaimana solusinya. Dan ini kita saksikan kan di beberapa negara, mungkin perang di antara mereka sama kaum muslimin. Apakah solusi yang terbaik untuk ahlu sunnah, apakah ikut campur atau bagaimana, itu kan perlu diperhatikan. Karena kalau seandainya ikut campur ternyata pihak yang salah bunuh saudaranya yang muslim yang benar, kan gitu yang dikhawatirkan kemarin, ya kan? Nah, makanya waktu itu ketika perang Siffin, perang Jamal antara para sahabat ini, dua-duanya kubunya sahabat. Perang Siffin yang sebelah kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang satunya kubunya Ali bin Abi Thalib. Dua-duanya sahabat. Mereka semuanya yang berperang juga sahabat di situ. Paham ya? Secara umum sahabat semuanya. Nah, ini bagaimana? Nah, ada di antara sahabat yang enggak ikut campur. Memang enggak memihak gitu istilahnya. Dalam rangka apa? Agar tidak terlibat dalam kasus tersebut, walaupun mereka semua dimaafkan oleh Allah Ta'ala, walaupun dengan jaminan semua para sahabat di surga. Tapi syahidnya apa? Perang fitnah antara sesama saudara kaum muslimin. Nah, solusi yang terbaik nanti disebutkan tidak ikut campur. Jangan sampai ikut campur ternyata memihak yang salah dalam keadaan dia enggak tahu. Kita lihat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitanun, hada ikhbarun 'anil mustaqbal, ma'nahu at-tahdhir. Ikhbarun ma'nahu at-tahdhir. Kataan Rasulullah SAW di sini bahwasanya akan terjadi fitnah-fitnah, ini pengkabaran tentang perkara yang akan datang, mustaqbal, perkara yang akan datang. Ma'nahu, maknanya at-tahdhir, peringatan. Ikhbarun ma'nahu tahdhir, pengkabaran tapi yang diinginkan maknanya adalah tahdhir, peringatan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitanun, satakun yakni fil mustaqbal. Diulang lagi sama beliau. Satakun maknanya fil mustaqbal, yang akan datang. Karena dalam ilmu bahasa Arab satakun ada sin itu maknanya tangfis, waktu yang akan datang. Kalau saufa tangfis tapi waktunya lebih jauh lagi, itu saufa yang diartikan kelak. Kalau sin tangfis yang mana akan datang. Mungkin yang pernah belajar paham itu ya. Satakun berarti apa? Waktu yang akan datang, akan terjadi. Fitanun jam'u fitnah, fitanun jama' mufradnya fitnah. Wa hiyal ibtila wal imtihan, cobaan. Wa hiya katsiratun munawwa'atun, yang mana ujian dan cobaan itu banyak dan beraneka ragam. Al fitanu laysat naw'an wahidan, fitnah itu tidak satu macam. Wal asyrah tidak pula 10, walamiyah tidak juga 100, katsirah banyak sekali. Fitnah banyak atau tidak? Banyak. Ujian beraneka ragam. Ujian berupa harta, ujian berupa ekonomi, ujian berupa keluarga, ujian berupa teman sendiri, ujian berupa saudara sendiri. Beraneka ragam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-qa'idu fiha khairun minal mashi fiha. Di zaman fitnah tersebut orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berjalan. Karena bahaya sekali nih. Peperangan di antara kaum muslimin, pemberontakan di mana-mana, kudeta di mana-mana. Alladzi yaktasiru anha wa yabta'id anha hada Islam. Masya Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang yaktasir
mencukupkan diri dari fitnah tersebut, tidak ikut campur maksudnya, wa yabta'id anha, dan menjauhkan diri dari fitnah tersebut, yaslam, dia selamat. Wa ammal ladzi yadkhul fiha, adapun yang masuk ikut campur pada fitnah tersebut, fa hadza qad yaslam wa qad la yaslam. Bisa selamat, bisa enggak. Kalau ternyata dia mihak yang benar, aman dia. Ternyata kalau dia mihak yang salah, berbahaya, bunuh saudaranya muslim yang lain. Makanya nanti di dalam hadis ini disebutkan kan, ujung pedangnya suruh apa? Suruh menusukkan ke batu biar enggak kena saudaranya. Paham ya? Nah, disebutkan riwayat setelah ini nanti agar pedang-pedang itu dikasih sarungnya. Paham ya? Biar tidak menusuk saudaranya. Kita lihat lagi. Walakin salamatahu qalina, tapi keselamatannya sedikit. Jaminan keselamatannya sedikit kalau ikut campur. Wa huwa ala khatar, dia dalam keadaan di atas bahaya. Lidzalika qol, oleh karena ini beliau mengatakan al-qa'idu fiha khairun min masyi fiha. Orang yang di masa fitnah tersebut duduk itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Li'anal qa'ida lam yadhhab laha, karena orang yang duduk dia tidak pergi menuju fitnah tadi. Jalasa, dia duduk. Waladhi yamshi, dan orang yang jalan yumkin tata'arrad lahu, mungkin dia justru malah ikut menghadang. Paham ya? Menghadang fitnah tersebut, ikut campur situ. Yumkin ta'tihi fit tariq, bisa jadi juga fitnah mendatangi dirinya di jalan. Fakaunuhu yabqa wa la yamshi afdal lahu, masyaallah. Maka keadaan orang tersebut di masa fitnah tetap duduk tidak berjalan itu lebih afdal untuknya. Karena ngeri loh ya kalau udah peperangan di antara kaum muslimin dalam kondisi samar keadaannya, mana yang benar, mana yang salah. Faham ya? Semuanya rebutan kursi, rebutan jabatan, dan masih kaum muslimin misalkan. Ya? Yang ini politik, yang ini juga politik. Allahul musta'an. Kita lihat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal masyi fiha khairun min as-sa'i ilaiha. Dan yang berjalan itu lebih baik daripada yang lari. Yang berjalan masih dianggap baik dia. Yang lari ini, lari segera ingin masuk ke dalam fitnah ini berbahaya. Al-masyi wal masyi khairun min as-sa'i. Dan yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Alladhi yarkab, yang dia lari dengan kendaraannya, yarkab, menaiki kendaraan. Kendaraannya macam-macam ya. Yakni al-masyi ala mahlihi aslam lahu minar rukub. Maksudnya dia berjalan di atas pelannya, lambatnya dia jalan, itu lebih selamat daripada dia berkendaraan lari. Faham? Li'annahu idza raqiba yasra, dikarenakan kalau dia berkendaraan akan cepat, dia cepat menuju fitnah tadi. Wa qad tusibuhul fitan, bisa jadi fitnah-fitnah itu menyambar dia, menimpa dia. Fahuwa yata'akhkhar anha bi ayyi wasilah, maka na barakallahu fiik, orang yang satunya ini justru dia apa? Terlambat, mundur ke belakang dengan cara bagaimanapun, bil qu'ud, dengan duduk, bil masyi, dengan berjalan, ghair sari', tidak cepat, jalan santai, tidak ikut campur. Amal ladzi yasra', adapun yang cepat, rubbama annahu yataqaddam laha fala taqaddam 'alaiha. Bisa jadi apa? Dia mungkin posisinya akan menghadapi fitnah tersebut, fitnah mendahului dia gitu loh, nyambar duluan fitnahnya. Paham ya? Nah barakallahu fiik, dalam kondisi dia apa? Terkalahkan situ. Ala hada tanbihun minhu sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah. Ya, ketahuilah berarti menunjukkan peringatan. Apa setelahnya akan disampaikan? Ala ada tu tanbih, alat yang digunakan untuk memberikan tanbih, peringatan. Intabihu, perhatikan, ketahuilah, waspadalah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza nazalat aw waqa'at, ini bagaimana kalau terjadi fitnah itu, maka apabila telah turun atau terjadi fitnah, idza nazalatil fitan, apabila fitnah-fitnah tersebut muncul dan datang, al makna wahid, maknanya satu. Au syakka, atau syakkun rawi, karena seorang perawi kadang-kadang bisa ragu juga meriwayatkan pakai au, itu berarti menunjukkan ada keraguan dari seorang perawi. Faham? Wal makna wahid, makna satu. Nazalat waqa'at, satu makna gitu loh, walaupun pakai au. Lakin hada min diqqatihim fir riwayah rahimahumullah, diqqatan fir riwayah wa dabt. Akan tapi kenapa disebutkan au di sini? Menunjukkan telitinya mereka para ulama hadis dalam riwayat mereka. Teliti sekali, jeli teliti, keraguan perawi itu tulis juga. Karena nggak boleh kita pastikan ini perawinya yakin, nggak boleh juga kalau ragu. Ditulis au juga itu istilahnya ya.
menyampaikan apa adanya ketika dia mengambil. Nah, diqqatan dengan ketelitian fi riwayat dalam riwayat wa dabt dan kekuatan hafalannya. Makanya dalam ilmu mustalah itu ada istilah apa? Teli dan jeli. Paham ya? Teliti dan jeli dalam melihat riwayat. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilih. Lihat, fitnah yang sangat ngeri. Sampai-sampai beliau mengatakan, maka barang siapa yang dia itu punya onta, maka hendaknya dia mengikuti ontanya. Paham ya? Nah, maksudnya onta biasanya kan masuk ke kandang atau masuk ke tempat-tempat yang memang untuk apa? Berlindung, ikut situ. Maka lalu ibil tar'a fil bar, barang siapa yang dia itu punya onta, dia mengembala di daratan, wa wasakin fil balad, dalam keadaan dia tinggal di suatu negeri, wal fitan fil balad, dan fitnah itu juga di negeri itu, falyadhhab ilal ibil, maka hendaknya dia pergi menuju ke ontanya. Maksudnya bagaimana? Enggak usah ikut fitnah peperangan tersebut, lebih baik mengembala onta itu. Aman, enggak ikut campur maksudnya. Wa ya'ish ma'al ibil fil bar, dan dia hidup bersama onta tadi di daratan. Wa yaslam minal fitan wa mawaqi'ul fitan, dan dia akan selamat dari fitnah-fitnah dan tempat-tempat terjadinya fitnah. Hada khairun lahu. Ini lebih baik untuknya. Paham ya? Orang sedang baku hantam perang, paham ya, antara kaum muslimin, dia enggak ikut campur, tapi dia justru punya kesibukan tersendiri. Itu lebih selamat. Yatrukul qasr au kull man munammakah. Artinya dia meninggalkan al-qasr. Itu al-qasr itu maksudnya adalah semacam istana gitu loh ya. Atau semua yang megah. Paham ya? Dia tinggalkan istananya, dia tinggalkan rumah-rumah yang megah, rumah-rumah yang mewahnya. Wa yasir ma'libil ra'iyan, lihat ini. Kemudian dia menjadi bersama ontanya ra'iyan, mengembala. Dalam keadaan mengembala. Afdal min kaunihi yabqa fil balad. Itu lebih afdal daripada keadaan dia tetap di rumah di negerinya karena fitnah. Walau fi maskan rakin marfah, walaupun dia berada di tempat yang tipis sederhana, enggak masalah. Ma'al ibil bersama onta, ya'ishu 'aishatan yasira fil lafah syams wal hawa khair lahu min at-tana'um fil balad. Dia hidup bersama onta tadi dan kehidupan yang sederhana. Na'am barakallahu fiik, na'am, walaupun di bawah terik matahari dan udara, maksudnya tidak di rumah yang megah yang mewah ya, itu lebih baik untuknya daripada dia bernikmat-nikmat di negerinya yang penuh dengan fitnah tadi. Wa yatamassak bidinih, dalam keadaan dia berpegang teguh dengan agamanya, wa yanju minal fitan, dan selamat dari fitnah. Masya Allah, ini solusi ya. Solusi ketika terjadi fitnah akhir zaman, peperangan di antara kaum muslimin. Nah, lebih baik menyendiri, enggak ikut campur kalau belum jelas permasalahannya. Kita lihat qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi wa man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardihi. Dan barang siapa yang dia itu punya, maka hendaknya dia mengikuti kambingnya. Dan barang siapa punya tanah, maka hendaknya dia mengikuti tanahnya. Maksudnya bercocok tanam, sibuk dengan apa? Pertanian, sibuk dengan mengembala kambingnya, enggak disibukkan ikut campur perangan tadi. Faham? An-nasu ba'dhum ahlul ibil. Manusia itu sebagian mereka adalah pemilik onta, iya kan? Wa ba'dhum ahlul ghanam. Sebagian mereka juga pemilik kambing, ahlul pemilik ya. Fa kullun al hasabil ladillah. Maka masing-masing orang tergantung dengan apa yang dia miliki. Sahibul ibil yasiru min ibil. Pemilik onta dia menjadi bersama ontanya. Waladillahul ghanam yasiru ma'al ghanam. Dan orang yang dia memiliki kambing, dia bersama kambingnya. Wal ghanam afdalul ibil, sedangkan kambing itu dalam hal keistimewaan dan keutamaannya menurut sebagian para ulama itu lebih afdal daripada onta. Dalam hal apa kira-kira? Disebutkan para ulama dalam hal ketawaduannya. Hewan aja ada tawaduknya hewan. Paham ya? Nah, kenapa kok dibedakan? Biasanya pemilik kambing itu dia lebih tenang dia keadaannya daripada pemilik onta, karena onta itu lehernya tinggi, panjang, sehingga nampaknya dia seakan-akan unggul gitu ya, sombong itu biasanya. Makanya permisalan dalam hadis itu seperti itu, ya kan? Permisalan yang sombong bagian pemilik apa? Para pemilik onta, sedangkan yang tawaduk itu orang-orang pengembala kambing. Kita lihat di sini, fiha al-hudu, ya kan? Pengembala kambing. Kenapa kambing ini kok lebih afdal daripada onta? Fiha al-hudu, padanya ada ketenangan. Wa fiha as-sakinah, ketentraman. Lebih tenang biasanya kalau pengembala apa kambing itu. Kalau pengembala onta kan onta yang tinggi, lehernya panjang, sehingga kadang merasa
Hebat itu istilahnya ya. Nah itu. Wa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Masyaallah, bukan aib loh ya. Pengembala kambing itu bukan aib. Paham ya? Lebih baik dia bekerja mengembala daripada minta-minta ya kan? Minta-minta udah tercela. Haram lagi kalau enggak darurat ya kan? Lihat. Ini bagus sekali nasihat Syekh Al-Fauzan ini. Wa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Masyaallah. Tidak ada satu nabi pun kecuali pernah mengembala kambing. Paham ya? Wa minhum nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu. Ra'al ghanam fi syababihi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengembala kambing di masa mudanya li ahli Makkah, untuk penduduk Makkah, ala qararit ya'khudhuha. Dengan apa? Nam barakallahu fik, nam upah-upah yang beliau mengambilnya, mengembala. Sebutkan dalam hadis yang bawah itu, sebutkan riwayatnya bagus sekali. Dari hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Faqala ashabuh, "Wa anta?" Faqala, "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qararit li ahli Makkah." Masyaallah. Beliau SAW mengatakan, tidaklah Allah telah mengutus seorang nabi kecuali dia itu pengembala kambing. Maksudnya kerjaannya mengembala kambing itu loh. Akhirnya para sahabat bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah?" Qala, "Na'am, iya. Aku pun juga dulu mengembala kambing untuk mendapatkan upah, mengembala kambing untuk ahli Makkah untuk mendapatkan upah-upah tadi." Qararit itu maksudnya upah ya waktu itu ya. Nah, fal ghanam fiha sakinah, maka kambing itu dalamnya ada ketenangan. Wa fiha tuma'ninah, dan juga ada ketenteraman. Wa fiha hudu, ketenangan juga. Beda dengan pengembala onta ini ya. Kalau pengembala onta kan dia terpaksa harus lihat arah atas itu karena lehernya apa? Panjang, sehingga nampaknya dia apa istilahnya sombong daripada pengembala kambing. Kan itu. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu ardun falyalhaq bi ardih." Dan barang siapa yang dia punya tanah, maka hendaknya mengikuti tanahnya. Maksudnya bagaimana? Wa man kanat lahu ardun mazra'ah. Wa man kana lahu ardun mazra'ah. Barang siapa yang dia punya tanah mazra'ah, kebun. Mazra'ah itu kebun ya. Nah, istirahah ba'idanil balad, yang tenang, istirahat jauh dari negerinya, yalhaq biha. Hendaknya dia mengikuti kebunnya. Di negerinya banyak fitnah, peperangan, saling baku hantam, bunuh-bunuh, enggak jelas antara kaum muslimin. Nah, dia punya kebun di jauh sana, pergi. Dia bercocok tanam, berkebun di sana. Wa yatrukal balad, dan dia meninggalkan negerinya allati fihal fitan, yang di dalamnya ada fitnah-fitnah. Masyaallah. Qauluhu qala faqala rajulun ya Rasulullah ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanam wala ardun. Sekarang bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana menurut engkau orang yang tidak punya onta, tidak punya kambing, tidak punya tanah juga? Intabihu lis-su'al hadza. Kata Syekh Al-Fauzan, perhatikan terhadap pertanyaan ini. In kana lahu ibil yadhhab lil ibil. Jika dia punya onta, pergi bersama ontanya. In kana lahu ghanam yadhhab lil ghanam. Jika dia punya kambing, pergi pada kambingnya. In kana lahu ardun yadhhab lil ard. Jika dia punya tanah, pergi menuju ke tanahnya. Sa'alahu sa'ilun, kemudian tiba-tiba ada yang bertanya, idza lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun aina yadhhab? Sekarang bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Jika dia enggak punya onta, enggak punya kambing, enggak punya tanah juga, kemana dia ingin pergi? Qala ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Maka hendaknya dia bersandar kepada pedangnya. Maksudnya pedangnya itu bukan ditusukkan. Fayadukku ala haddihi bihajar. Dia memukulkan yang tajamnya itu kepada batu. Maksudnya jangan tusukkan, jangan ditusukkan manusia yang sedang berperang tadi itu, tapi tusukkan ke batu itu loh. Dia enggak mengena saudaranya. Bisa dipahami? As-silah alladhi 'indahu nam yahtumuhu wa yakhribuhu. Artinya senjata yang bersama dia itu hendaknya dia menutupnya dan menghancurkannya. Al-bundukiyah yukassiruha. Bundukiyah itu semacam senapan. Senapan atau tembak dia hancurkan, dia pecahkan. As-sayf yukassiruhu. Pedang pun dia apa? Patahkan juga. Limada? Kenapa dipatahkan? Kenapa dirusak? Li'alla yadkhul fil fitan. Tujuannya agar enggak ikut campur dalam fitnah. Senjatanya agar tidak digunakan untuk apa? Membunuh saudaranya, na'am, kaum muslimin. Li'alla yahmil silah. Tujuannya agar dia tidak membawa senjata, wa yadkhul fil fitan, akhirnya masuk dalam fitnah. As-silah alladhi yuqi' fil fitan takhallas minhu. Senjata yang menjatuhkan dalam fitnah, maka sudah selesai.
Paham ya? Alladzi yuqi'u fil fitan wa yatasabbab lahu fid dukhulil fitan yatakhallas minhu. Maksudnya hendaknya dia berlepas diri dari perkara senjatanya tadi itu ya, yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah, dan sebab dia masuk fitnah hendaknya yatakhallas minhu, dia berlepas diri darinya. Caranya bagaimana tadi? Ya pedang tadi bagian ujungnya yang tajam itu ditusukkan ke batu biar rusak. Biar enggak digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Paham ya? Ini ingat-ingat fitnah akhir zaman, peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam summa liyanju in istata'a an-najah. Kemudian hendaknya dia itu mencari keselamatan jika dia mampu untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Maksudnya apa? Nyari solusi biar selamat. Liyanju minal fitan, agar apa? Tujuannya dia selamat dari fitnah. Wa yab'ad anha, dan menjauhkan dari fitnah fi ayyi wasilah, dengan cara apapun. In istata'a, jika dia mampu. Idza lam yastati', terus bagaimana kalau enggak mampu? Fa innahu yasbir, sabar. Kalau enggak mampu sabar. Wa yatamassak bidinih, dan berpegang teguh dengan agamanya. Wa yasbir 'ala ma yasibuh, dan bersabar di atas apa yang menimpa dirinya. Karena kalau seorang hamba itu agamanya kokoh, imannya kuat, itu pasti akan diuji. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Ya kan? Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, Allah Ta'ala akan mengujinya, akan memberikan ujian, cobaan. Dan cobaan ujian ini kita enggak boleh lari. Enggak boleh lari, enggak boleh merasa wahana enggak mau mendapatkan ujian. Setiap orang enggak pengen mendapatkan ujian, tapi ujian pasti ada. Cobaan pasti ada. Terus bagaimana solusinya? Hadapi. Ujian tadi dihadapi dengan tenang. Bagaimanapun ujian pasti ada. Kelihatannya orang yang senyum, masya Allah, senyum-senyum, nggak ada masalah. Masalah ada, cuman dia pandai menyembunyikan permasalahan. Bisa dipahami? Nah, jadi dia nggak pamer permasalahan tadi, nggak dikit-dikit ada masalah pribadi keluarga posting status. Lol musta'an. Status itu nggak bisa memberikan solusi. Curhat jangan ke status. Yang batas status itu, kalau zaman sekarang kan status WA itu ya apa nih ya? Yang batas status itu nggak semua orang senang. Ada yang nggak suka, ada yang justru malah mendoakan kejelekan, beraneka ragam. Jadi kalau ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, curhatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Larilah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, wa anibu ila rabbikum aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diposting di media sosial, kekurangan ekonomi, harga pada naik, kemudian bingung, masalah keluarga diposting lagi, status lagi. Itu kurang tepat. Karena tidak bisa memberikan solusi status itu. Paham ya? Nah, ini sekedar nasihat untuk kita semuanya, bahwasanya di saat-saat ujian datang sabar. Kalau dia ridha dengan ujian tadi, mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Tapi kalau dia murka, mendapatkan apa? Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Ini penting sekali. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kalau mencintai seorang hamba menguji mereka. Jadi jangan pernah punya prinsip lari dari ujian, salah. Ujian yang sudah datang, kita siap menghadapinya dengan tenang, minta pertolongan dari Allah Ta'ala. Adapun ujian-ujian yang akan datang, semoga kita bisa melaluinya, selesai. Lari dari ujian nggak bisa. Selama kita masih hidup, ujian pasti datang. Ujian berupa kekurangan ekonomi, kerjaan susah, ya kan? Nyari pelanggan susah, nyari konsumen susah. Selama dia masih hidup di muka bumi ini dan yakin beriman Allah SWT, rezeki sudah diatur semuanya. Orang kafir aja dapat, orang musyrik aja dapat. Rezeki yang bisa diartikan apa? Yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Oleh karena itu sabar, siap menghadapi ujian. Nah, ini lihat nih. Nah, barakallahu fiik, bagaimana di akhir zaman ketika enggak ada lagi, enggak mampu lagi untuk menyelamatkan diri dari fitnah peperangan tadi, sabar. Tetap berpegang teguh dengan agamanya dan sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ini sekedar selingan mengenai apa? Musibah. Yang namanya musibah itu pasti akan menimpa siapa saja. Naam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hal ballagt. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Allahumma hal ballagt. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan? Allahumma hal ballagt. Apakah aku sudah menyampaikan? Hakata Rasulullah SAW, yashhadullah alaina annahu ballaghana. Beliau minta saksi
Paham ya? Nah, di hadapan kita semuanya minta saksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Beliau sudah menyampaikan kepada kita. Wa yukarriru hadza sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengulang-ulang. Beliau sudah menyampaikan istilahnya gitu ya, nyampaikan kepada umatnya. Qala fa qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in ukrihtu. Kemudian ada orang yang berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku dipaksa? Sudah peperangan antara kaum muslimin, dipaksa aku untuk ikut gitu loh. Yakni fil qital, dipaksa untuk ikut berperang. Idza sara qitalun bainal muslimin, titik garis itu dalam artian biar paham, fitnahnya itu di antara kaum muslimin. Apabila terjadi peperangan di antara kaum muslimin, hadhi fitnah, ini fitnah ini. Hadza minal fitan, ini termasuk bagian dari fitnah-fitnah, an yakuna hunaka qitalun bainal muslimin, yaitu terjadi di sana fitnah peperangan di antara kaum muslimin. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibta'id anha, jauhi, menjauhlah kamu darinya. Walau an taksir sayfak wa silahak, walaupun kamu harus mematahkan, merusak pedangmu dan juga senjatamu. Ibta'id anha mahma amkan, menjauhlah engkau darinya, semaksimal mungkin. Paham ya? Tetap menjauh. Sa'alahu rajulun, kemudian datang orang bertanya lagi, idza ma amkanani, jika aku enggak memungkinkan bagaimana? Idza ujbartu ala ad-dukhul fil saf, idza ujbirtu, jika aku dipaksa untuk ikut masuk dalam saf barisan tersebut, mada amal, apa yang aku lakukan? Dipaksa ini. Sudah berusaha enggak ikut campur, dipaksa gitu loh. Ikut masuk ke saf salah satu dua pihak tadi itu. Ungdur sahabah radhiyallahu anhum li hirsihim ala dinihim yas'aluna 'anil ahwal. Lihatlah para sahabat radhiyallahu anhum, karena semangatnya mereka untuk menjaga agama mereka, mereka bertanya tentang keadaan-keadaan. Bagaimana keadaannya kalau aku dipaksa? Madza yaf'aluna fil ahwal? Apa yang mereka lakukan pada keadaan-keadaan tersebut? Qalu hatta yuntalaq bi ila ahadis saffain aw ihdal fit'atain, hingga aku diajak masuk pada salah satu saf atau salah satu barisan kelompok tadi. Yaqulu ana lan adhab, dia mengatakan aku enggak akan pergi. Ana idza sata'tu a'tazil, aku jika mampu akan menyendiri. Lakin idza ukrihtu, tapi kalau aku dipaksa, ujbirtu, dan aku dipaksa, ala anni adkhul fil qital, untuk aku masuk dalam fitnah peperangan tersebut, bainal muslimin, antara kaum muslimin, baina fi'atain minal muslimin, antara dua kelompok dari kaum muslimin, bagaimana? Kita lihat dikit lagi. Qauluhu fadarabani rajulun bisayfi, akhirnya ada salah seorang yang membunuhku dengan pedangnya. Au yaji'u sahmun, atau datang anak panah fayaqtulani, akhirnya membunuhku. Awalnya enggak ikut campur, dipaksa dia. Akhirnya ikut campur situ, terbunuh gitu loh. Dibunuh. Qala yabu'u bi ismihi wa ismik, dia akan membawa dengan dosamu dan dosanya dia sendiri, memaksa. Wa yakunu min ashabin nar, dan dia termasuk penduduk neraka. Karena ini orang pengennya menyendiri, memisahkan diri dari peperangan, dipaksa gitu loh. Ternyata dipaksa, dibunuh, terbunuh tadi. Paham ya? Berarti yang maksa tadi yang kena hukuman sudah gitu, mengikul dosanya. Idza ujbirta al-dukhul fil fitnah, jika kamu dipaksa untuk masuk ikut campur dalam fitnah, wa qutilnam, wa qutilta, dan kamu dibunuh, li'anna alladhi yadkhul fil fitnah wa yakhudul qital yusibuhu ma yusibuh, dikarenakan orang ikut campur dalam fitnah dan berkecimpung ikut campur dalam peperangan tersebut, dia akan menimpa dia apa yang akan menimpa dirinya. Qad yamut, bisa mati. Mata yakunu masiruhu indallahi subhanahu wa ta'ala, apa yang akan terjadi? Apa kesudahannya nanti bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala dia yang dipaksa ini? Yaqul idza ujbirt wa ukrihta, jika kamu dipaksa, fa anta laisa 'alaika dzanbun, kalau kamu dipaksa kamu enggak ada dosa, enggak kena dosa. Anta mukrah, kamu dipaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dan keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi, masyaallah. Lihat ini. Dan perkataan Rasul SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itulah menggugurkan dari umatku, menggugurkan dalam artian apa? Menggugurkan dosa yang diampuni, maksudnya afa, diampuni, memberikan ampunan terhadap umatku, al-khata', kekeliruan, wa nisyan, lupa, wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang mereka dipaksakan untuk berbuat. Makanya Imam Sa'di rahmatullahi alaihi menyebutkan juga,
Di dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah beliau mengatakan wal khata' wal ikrahu wa nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Jadi kekeliruan wal khata' wal ikrahu wa nisyanu, kekeliruan, keterpaksaan, kelupaan, lupa dia, asqatahu ma'budun ar-rahmanu. Rabb yaitu Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Bisa dipahami? Terpaksa ini. Kita ambil dikit lagi. Fal mukrah ma'dzur. Maka orang yang dipaksa itu ma'dzur, dapat udzur. Walhamdulillah. Fa idza qatalahu ahadun minal fi'atain, maka apabila ada salah satu dari dua kelompok membunuh dia, fal ismu al qatil, dosanya kembali kepada pembunuh tadi. Wa amal maqtul, adapun yang dibunuh tadi, fayakun syahidan indallah azza wajal, maka dia mati syahid. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kisah putra Nabi Adam alaihissalam. Paham ya? Di posisinya yang ma'ruf dulu ya, masyhur ma'ruf kisahnya Qabil Habil. Paham ya? Yang Qabil diterima, yang Habil enggak diterima. Akhirnya Habil bunuh Qabil. Paham ya, seperti itu. Al-ism 'alal qatil 'alal mukrih. Dosanya kembali kepada pembunuh dan yang memaksa. Wa amal mukrah, ada yang dipaksa, fahuwa ma'dzur, maka dia dapat udzur. Mafhum? Ini yang kita ambil, barakallahu fiik. Semoga kita semuanya diselamatkan fitnah-fitnah yang akan datang di akhir zaman, dan semoga senantiasa diberikan kekuatan istiqamah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan 5 perkara sunnah, bukan membatasi, tapi yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Yang pertama khitan sunat, yang kedua istihdad, mencukur bulu kemaluan atau rambut kemaluan, yang ketiga qasus syarib, mencukur kumis, yang keempat taklimul adfar, motong kuku, yang kelima natful ibit, mencabut bulu ketiak. Yang kita bahas pada awal permulaan kemarin mengenai hukum khitan. Hukumnya bagaimana? Sudah kami berikan cuplikannya. Untuk laki-laki wajib, untuk perempuan itu hanya kehormatan dan mustahab. Kita lihat ma hukmul khitan lirijal wan nisa, halaman 165 itu ya. Apa hukumnya khitan sunat untuk kaum lelaki dan wanita? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Al-qaulu awal, al-khitan wajibun fi haqqir rijal mukramatun fi haqqin nisa. Khitan itu wajib untuk kaum lelaki dan bentuk pemuliaan kehormatan bagi para wanita. Walaysa biwajibin alaihinna. Perhatikan ini, dan enggak wajib untuk para wanita khitan. Tapi dianjurkan kalau memungkinkan. Sampai-sampai sana ada artikel ditulis salah satu murid Syekh Mukbil juga, barakallahu fiik, membahas seputar hukum khitan bagi wanita.